Kontak kembali terhubung pada momen hari 31 Oktober 2021, di mana kontak menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana ketika merupakan bagian dari kronologi peristiwa fenomena supernatural apapun yang menyangkut kualitas beliau sejak tahun-tahun riwayat. Untuk dulu menyatakan hal ini terkaitan kepada Pancasila yang merupakan ideologi ataupun pertengkaran nasional Indonesia, statusnya sebagai lambang dan ideologi filsafat Indonesia. Kalau terus menyatakan definitif demikian. Adi Bana Merdeka dipersetujukan bertentangan secara nasional Indonesia dan ketahuan merupakan generator awal dari keberadaan Pancasila bersama Soekarno yang dinyatakan juga bagian dari peristiwa maksud pertentangan berkaitan status riwayat dan juga silsilah kerabatan kelahiran beliau menyatakan berkaitan pada Adi Merdeka, pemilik kata Merdeka, yang menyatakan merupakan orang tua kandung dari Soekarno yang digelapkan ataupun disamarkan, lalu kemudian menjadi pertengkaran ataupun perseteruan secara nasional Indonesia karena keterkaitan kepemimpinan nasional Indonesia historical yang menjadi persoalan, menjadi pertengkaran untuk kelanjutan riwayat Indonesia masa depan. Kalau menyatakan demikianlah awal dari fenomena supernatural tahun ini. Sesungguhnya merupakan kelanjutan rivalitas ataupun kemusuhan, cemburuan ataupun kebendaman cuman terkait pula kepada Partai Komunis Indonesia ataupun juga Nasional kepada Jenderal Sesepuh Presiden dan Komandan Angkatan yang disembunyikan status dan identitasnya Adi Bana Merdeka Suka. Pada menyatakan keterkaitan kepada riwayat ataupun silsilah negara Indonesia yang mendendamkan orang tertentu, katakanlah merupakan kelompok separatis di Indonesia. Konteks menyatakan serupa demikian karena juga keterkaitan kepada penentangan ataupun perseteruan riwayat dan historical nasional Indonesia, negara Indonesia, di mana dalamnya termasuk lambang negara Pancasila dan juga Insinyur Soekarno. Kalau menyatakan kelompok tersebut adalah kelompok Jawa dan juga termasuk kelompok Benjang, lokal etnik nasional Indonesia yang berkombinasi berkonspirasi bersama atau pengejaran ataupun perburuan ataupun pengkhianatan pada Indonesia kepada Adi Bana Merdeka, kepada Pancasila, kepada Insinyur Soekarno. Pada dulu menyatakan bahwasanya Indonesia menjadi pertengkaran dalam tahun ini keterkaitan tentang pengangkatan silsilah keturunan atau kawasan tidak suci Jepang ternyata menyangkut pula pada pengurusan kebenaran historical negara Indonesia.
Orde Baru menyatakan bahwasanya Yahwa yang termasuk juga kode Ganjang menentang keras untuk pembelokan silsilah kelahiran ataupun kerabatan Insinyur Soekarno yang mengecewakan atau juga berkepastian simpang siur tentang garis kelahirannya atau persilakan keterkaitannya kepada orang tua kandungnya, termasuk juga silsilahnya kepada Indonesia. Karena Orde Baru menyatakan sudah definitif Insinyur Soekarno hubungan kerabatan kelahiran kepada Pangkostrat Brangus G30 SPKI, orang tua kandungnya Adi Bana Merdeka. Orde menyatakan demikianlah kekecewaan ataupun juga perseteruan nasional di tahun-tahun ini, dan kemudian mengakibatkan kemunculan fenomena supernatural termasuk yang sesungguhnya atas nama pokok atau mencapai kepemimpinan Jawanis yang menyambut juga para elit kostum lokal Kota Medan dari Ganjang. Orde Baru menyatakan keterkaitan jaringan menuju alamat domisili Adi Merdeka sesungguhnya Kota Medan, berkaitan pula pada silsilah historikal pemberangusan G30 SPKI atas nama Adi Bana Merdeka yang dirahasiakan ataupun disembunyikan oleh Adi Bana Merdeka sendiri beserta kalangan keluarga Soekarno atau juga Insinyur Soekarno sendiri. Orde Baru menyatakan ditemukan oleh Ketentaraan Nasional Indonesia pada tahun-tahun lalu karena berkaitan kaderisasi atau pendidikan kenegaraan Indonesia secara internal kelembagaan Indonesia sendiri. Nah, Orde Baru menyatakan definitif tentang Indonesia ini berkaitan historikal nasionalnya kepada seorang jenderal yang menghilang dari peredaran sejak masa pemberangusan G30 SPKI, Adi Bana Merdeka, dan menyatakan definitif merahasiakan statusnya sebagai orang tua kandung dari Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia pertama yang berstatus sebagai proklamator negara Indonesia di tahun 1945. Adi Bana Merdeka menyatakan bangsa Highlander yang disembunyikan orang Jawa, termasuk juga orang Batak, kelompok kalangan Jenderal Sipolo. Orde Baru menyatakan bahwasanya Adi Bana Merdeka merupakan kitab suci tertentu dari kebenaran Indonesia yang menyangkut kepada supernatural atau juga silsilah historikal awal mula keberadaan Indonesia. Pemilik kata Indonesia Adi Merdeka yang menyembunyikan statusnya sebagai orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Dan kemudian status Adi Bana Merdeka ini juga sebagai inspirator awal, konseptor, idea awal dari lambang dan filsafat Pancasila. Orde Baru menyatakan merupakan percakapan bersama Insinyur Soekarno dan kalangan ketentaraan Adi Merdeka tempo dulu sesungguhnya.
nasionalisme kebangsaan kenegaraan modern yang mensadur juga konsep ideologi falsafah luar negeri internasional di masa tempo dulu. Sosialisme dan menyangkut tentang hukum untuk pengurusan kedaulatan ataupun memproklamasikan eksistensi suatu negara. Perlu menyatakan demikianlah Pancasila yang sungguhnya berdasarkan intelektual akademik Adi Bana Merdeka yang berstatus rencana nasional internasional yang berkaitan dengan pola dan juga Eropa. Adi Merdeka ini menyatakan berhubungan sungguhnya dengan komunis internasional Uni Soviet di masanya. Di zaman-zaman kependidikannya, Adi Merdeka menyatakan pernah berfungsi alamat di Eropa bersama Karl Marx dan kalangan. Demikianlah Pancasila ini terbentuk yang kemudian disalurkan atau diucapkan kembali bersama anak kandungnya Insinyur Soekarno yang sungguhnya merupakan kesarjanaan atas nama Adi Bana Merdeka juga. Pembelaan atas nama Adi Bana Merdeka. Maka tentu menyatakan Adi Merdeka ini merupakan kalangan manusia Highlanders yang disebutkan oleh Indonesia yang berkaitan juga ketenteraan kemiliteran Indonesia hingga tahun milenium. Jibuan TNI Adi Bana Merdeka ini punya julukan Gaban dan sesepuh untuk awal mula dari keberadaan resimen pimpinan komando negara. Pada terlalu menyatakan bahwasanya perlu membicarakan pembuktiannya terkaitan status Adi Bana Merdeka ini, termasuk dari awal ide memunculkan Indonesia ini. Awal dari proklamasi, awal dari konseptual intelektual masa kemerdekaan Indonesia. Yang mana konten terus menyatakan bahwasanya Adi Merdeka merupakan salah satu figur sosok yang autentik dan tanda tanya sebagai salah satu pimpinan dari gabungan Uni Soviet Internasional, jajaran kepemimpinan nasional Uni Soviet Internasional masanya yang dikenal di Eropa di kenegaraan Uni Soviet, termasuk kepada Lenin dan juga jajaran pimpinan umum negara koalisi Soviet, termasuklah di dalamnya autentik datanya nama Adi Merdeka, Adi Bana Merdeka, yang sungguhnya merupakan utusan dari Soviet Union sendiri untuk pembentukan negara lokal atas dasar inspirasi ataupun juga pengutusan pribadi Adi Bana Merdeka sendiri kepada Uni Soviet sebagai dukungannya atau juga pembelanya dalam perjuangannya ke masa depan. Pada menyatakan Adi Bana Merdeka
tinggi jabatannya ataupun kepangkatannya, kenegaraan gabungan Uni Soviet daripada Insinyur Soekarno. Lebih otentik nama Adi Bana Merdeka ini di negara Uni Soviet daripada Insinyur Soekarno. Dan memang dikenali Uni Soviet, Adi Bana Merdeka ini berstatus sebagai orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Autentik datanya masih disimpan dipegang di Eropa. Kalau menyatakan Adi Bana Merdeka ini sejajar setingkat dengan pimpinan negara Soviet di masanya. Lalu kemudian berseteru untuk berkaitan kemandirian atau independensi kenegaraannya atas nama Pancasila, yang sesungguhnya merupakan autentik data negara Uni Soviet untuk keberadaan ideologi Pancasila itu sendiri. Merupakan konsep materi yang sebelum keberadaannya sudah dipercakapkan oleh Adi Bana Merdeka di Uni Soviet sendiri. Pada tahun-tahun keberadaan Uni Soviet, Pada terus menyatakan hal itu juga yang merupakan pertengkaran, perseteruan antara nasional Indonesia, karena memang sudah ditemukan oleh ketentaraan kebenekaan Indonesia bahwa Pancasila memiliki autentik kepemilikan atau inspirasi awalnya atas nama seorang jenderal pimpinan komunis internasional Uni Soviet yang berlatar belakang domisili kenegaraan Asia Indonesia, Hindu dan Islam tentera Uni Soviet. Atas nama Adi Bana Merdeka, konteks menyatakan hal tersebut merupakan perseteruan ataupun juga pertentangan untuk pembuktian yang terus berlangsung, yang kemudian telah menjadi otentik tahun-tahun berikutnya. Pancasila terdaftar di Uni Soviet berstatus kepemilikan otentik atas nama Adi Bana Merdeka, Jenderal Pimpinan Internasional Komunis Uni Soviet. Pada terus menyatakan demikianlah status Adi Bana Merdeka ini dipertentangkan secara nasional Indonesia atas nama Jepang ataupun juga kalangan Jawa, yang sebelumnya merahasiakan status ketokohan historikal nasional Indonesia Adi Merdeka, pemilik kata merdeka, sepuh dari awal pendirian resimen pimpinan Komando Angkatan Darat, manusia Highlander yang termasuk kepada silsilah riwayat pembela tanah air, termasuk juga Nippon Asia dan juga silsilah ketentaraan Indonesia lain. Kenil juga termasuk Adi Merdeka ini, menyatakan ya, termasuk juga kepolisian Indonesia yang terdaftar di Uni Soviet. Pada terus menyatakan awal pertengkarannya sungguhnya keterkaitan kepada Nasakov. Ide Insinyur Soekarno tersebut tidak diterima oleh Adi Bana Merdeka. Manapun terus menyatakan Adi Bana Merdeka menginginkan independensi dari kenegaraan Pancasila Indonesia yang tidak tergabung ataupun menjadi bagian dari komunis internasional Uni Soviet. Mana Adi Bana Merdeka menginginkan Nasakong untuk dibubarkan dari pidato-pidato Insinyur Soekarno yang sungguhnya merupakan bagian dari percakapan berpolemik antara Adi Merdeka dengan Insinyur Soekarno sendiri sebagai satu bagian kalangan keluarga bersama sungguhnya di antara Insinyur Soekarno dengan orang tua kandungnya sendiri, Adi Bana Merdeka. Penentangan ide konsep Nasakong komunis internasional kepada Pancasila tersebut, lalu kemudian
tidak digubris oleh situs Stalin. Dengan pembentukan koalisi massa domestik Indonesia pada bentuk komunisme tersendiri yang disebut Partai Komunis Indonesia yang menyatakan ditentang habis-habisan oleh ADI pada merdeka untuk keterkaitan pembebasan Indonesia dari komunis internasional Uni Soviet. Kota Truk menyatakan bahwa sosok ADI pada merdeka ini menginginkan status independensi ataupun juga terlepas secara internasional, tidak menjadi bagian dari konkordansi ataupun taklukan Uni Soviet. Berarti pun keterkaitan status pangkatan ADI pada merdeka termasuk jajaran umum dari pimpinan negara koalisi gabungan yang disebut Uni Soviet di masa itu. Awal dari pendirian Uni Soviet termasuk ADI pada merdeka, dan juga latar belakang pendidikan bachelor ADI pada merdeka yang dinyatakan berasal dari Eropa. Dari Indra Holland yang termasuk beliau ini sebagai konseptor ataupun bagian dari awal pembentukan negara koalisi Uni Soviet. Kota Truk menyatakan ADI merdeka ini sesungguhnya berstatus pangkatan kemiliteran di atas Lenin atau sebelum Lenin. ADI pada merdeka merupakan manusia Highlander yang dipertentangkan Indonesia. Keterkaitan penolakan ADI merdeka sendiri terhadap Nasakong dan juga menyembunyikan status identitasnya sendiri bagi orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Kota Truk menyatakan merupakan konspirasi ADI pada merdeka yang dibongkar di tahun-tahun ini berkaitan silsilah riwayat beliau dalam ketentaraan militer Indonesia. ADI pada merdeka merupakan sosok atau figur tokoh nasional Indonesia yang lalu kemudian berpolemik berseteru tentang akses ataupun status kepangkatannya secara kemiliteran Indonesia. Atas nama keluarga merdeka, anak-anak kandung ADI pada merdeka sendiri, yang menyangkut pada momen perkara supernatural tahun-tahun dulu, konteks termasuk menyatakan sesungguhnya hal tentang kualitas kemusuhan atau percumbuan nasional Indonesia untuk status ADI pada merdeka sebagai bagian dari historikal awal keberadaan Indonesia, Indonesia yang bertentangan dengan Nasakong ataupun menolak terkaitannya dengan komunis internasional. ADI pada merdeka dinyatakan merupakan jenderal pengkhianat komunis Uni Soviet internasional di masa itu, yang menentang habis-habisan penggabungan konkordansi taklukan Uni Soviet termasuk kepada Indonesia, termasuk kepada Pancasila. Sosok ataupun figur di pada merdeka ini dinyatakan merupakan ketokohan internasional yang kontroversial atas nama Uni Soviet, karena sesungguhnya merupakan jajaran dan kepemimpinan umum negara koalisi Uni Soviet, awal dari keberadaan Uni Soviet. Yang konteks itu menyatakan bahwasanya ADI merdeka melarikan ataupun menyembunyikan status penggabungan Indonesia kepada Uni Soviet ataupun komunis internasional. ADI merdeka dinyatakan merupakan pengkhianat Uni Soviet, jenderal yang mengkhianati kesepakatan gabungan internasional kepada komunis Uni Soviet, jenderal Uni Soviet, ADI pada merdeka, salah satu jajaran pimpinan umum Soviet Union Internasional yang berkhianat dan menghabisi komplotan Uni Soviet
ataupun komunis internasional di Indonesia. Atas nama Partai Komunis Indonesia, ataupun atas nama Nasakom, ataupun atas nama Insinyur Soekarno, untuk menentangkan bahwasanya Adi Bana Merdeka menentang keras keberadaan Soviet ataupun komunis secara terang-terangan di Indonesia ini. Pancasila adalah lambang dan falsafah yang dipatenkan Adi Merdeka sebagai logo untuk Indonesia, yang sama sekali tidak merupakan bagian gabungan dari internasional komunis Soviet Union. Kendatipun Adi Bana Merdeka ini berstatus sebagai jenderal pimpinan umum jajaran pemerintahan Soviet Union, bagian dari kesepakatan pembentukan Uni Soviet sejak mula-mula. Untuk terus menyatakan Adi Merdeka merupakan sosok yang rakus ataupun juga menginginkan wilayahnya sendiri, teritorinya sendiri, termasuklah kepada Suriname, termasuk juga kepada Kuba, termasuk kepada Emirat ataupun yang lainnya. Teritori tempur Adi Merdeka ataupun Adi Bana James Bond memang dikenali ataupun ditandai merupakan teritori yang berkhianat pada kesatuan koalisi internasional komunis Uni Soviet di masanya. Merupakan negara-negara kecil atas nama Adi Bana Merdeka, Adi Merdeka James Bond, yang menginginkan independensinya terlepas dari komunis internasional Uni Soviet. Pada terus menyatakan silsilah riwayat Adi Merdeka ini merupakan awal dari perseteruan yang kemudian kemunculan fenomena supernatural tahun-tahun berikutnya yang menentang keras eksistensi ketokohan historikal Adi Bana Merdeka di dalam riwayatnya, yang menyembunyikan statusnya sebagai pemilik dari Pancasila, termasuk juga kata Indonesia, termasuk juga kata merdeka. Untuk terus menyatakan malahan juga termasuk lisensi mata uang rupiah yang diinginkan Adi Bana Merdeka untuk terlepas dari taklukan internasional kepada Amerika ataupun juga komunis Uni Soviet, merupakan mata uang yang berdiri sendiri, independen dan egois. Untuk menyatakan mata uang rupiah ini adalah mata uang egois yang tidak mengacukan nilai pertukarannya secara internasional, baik kepada komunis ataupun kepada Amerika. Untuk menyatakan hal tersebut merupakan satu pointer yang perlu diingat tentang jenderal pengkhianat Uni Soviet ini, Adi Bana Merdeka, merupakan jajaran pimpinan Uni Soviet yang sungguhnya berstatus buronan komunis internasional berkaitan pembelotan ataupun juga pengkhianatan perjanjian bersama untuk penggabungan internasional kepada komunis Uni Soviet, membunuh komunis lokal Adi Merdeka. Untuk menyatakan Adi Bana Merdeka habis-habisan membantai jaringan internasional komunis di Indonesia karena ambisinya untuk mempertahankan Pancasila sebagai logo yang independen dan keterkaitan kepada mata uang rupiah sendiri. Untuk menyatakan hal ini keterkaitan kepada mata uang rupiah, karena Adi Bana Merdeka merupakan sosok ataupun figur yang rakus ataupun serakah, terlepas dari internasional komunis ataupun juga Amerika Serikat. Adi Merdeka merupakan pimpinan negara-negara kecil yang menentang eksistensi perseteruan internasional
yang sungguhnya berorientasi untuk independensi teritori kekuasaan. Suriname termasuk juga Kuba dan Indonesia. Pada turun menyatakan itu juga Emirat Islam. Awal dari kata Emirat, sungguhnya Adi merdeka, Adi Emirat, independensi yang terlepas dari Soviet dan juga Amerika. Demikianlah silsilah atau riwayat dari mata uang rupiah, termasuk juga eksistensi kenegaraan Indonesia yang dinyatakan ketahuan atau terbongkar pada tahun-tahun riwayat Indonesia ini. Ingin mengalami perbaikan historikal untuk keterkaitan G30 SPKI, awal dari perseteruan tentang rasa bom atau juga Insinyur Soekarno kepada kemiliteran tentara Indonesia. Nah, pada turun menyatakan Insinyur Soekarno ini bertengkar dengan ketentaraan Indonesia pada masa G30 SPKI, yang sungguhnya pertengkaran tersebut adalah kepada orang tua kandungnya sendiri, Adi Pranamardika, yang merupakan jajaran pimpinan umum Uni Soviet Internasional Komunis yang menentang eksistensi kepangkatan internasionalnya, diikutsertakan untuk tujuan penggabungan Pancasila kepada Komunis Internasional. Untuk terus menyatakan bahwasanya Adi Merdeka mencerca habis-habisan Insinyur Soekarno karena berambisi untuk menggabungkan Indonesia kepada Komunis Internasional. Bahwasanya Indonesia ini diinginkan Adi Merdeka untuk independen dan berkelanjutan sebagai bagian dari autentik kepemilikan beliau, Adi Merdeka sendiri, yang ingin diselenggarakan pada tahun-tahun riwayat Indonesia ini dan keterkaitan kesarjanaan ataupun juga kepangkatan internasional Adi Merdeka yang autentik di Nederland, Holland, terkaitan kepada Belanda ataupun VOC ataupun Nederland. Peradilan internasional menyatakan memiliki data autentik status kepemilikan tanah air Indonesia atas nama Adi Pranamardika, orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Untuk itu menyatakan Adi Merdeka menginginkan ketersembunyian silsilah riwayat tersebut untuk pengurusan autentik kepemilikan beliau, Adi Pranamardika sendiri. Untuk menyatakan kurang lebih demikian, yang lalu kemudian menjadi perseteruan karena ketahuan bahwasanya Adi Merdeka ini ternyata memilih aset-aset secara nasional Indonesia secara autentik, termasuk Adi Merdeka ini pada Pertamina, logo dan lambang Pertamina, termasuk Adi Merdeka ini pada kepolisian Indonesia, termasuk Adi Merdeka ini kepada PTPN atau perusahaan perkebunan nasional, dan juga komplek-komplek perumahan ternama Indonesia pada mula-mula kemerdekaan Indonesia. Untuk terus menyatakan Adi Merdeka ini autentik statusnya sebagai pemilik wilayah-wilayah teritori Indonesia dari Aceh sampai ke Irian Jaya. Demikianlah riwayatnya. Nah, untuk menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari perseteruan hingga kepada kemunculan fenomena supernatural tahun-tahun milenium. Mana konten terus menyatakan bahwasanya lebih baik Indonesia ini mati daripada bertempur dengan merdeka. Dengan terang-terangan pimpinan Uni Soviet menginginkan status kepemilikannya atas nama internasional. Soviet Union masih eksis tahun-tahun ini yang berkaitan pada statusnya sebagai penguasa yang disembunyikan atau menyangkut tentang pengejaran beliau untuk pembantaian yang diselenggarakan beliau sendiri. Kurang lebih konteks menyatakan yang bahwasanya Adi Merdeka ini merupakan autentik status kepemilikan Indonesia kepada aset-aset yang termasuk di dalamnya, termasuk juga perbankan Indonesia seperti juga BRI ataupun juga Bank Indonesia dan juga lainnya. Untuk terus menyatakan demikianlah awal dari momen kemunculan fenomena supernatural di tahun-tahun milenium ini.
Asam Jihoa ataupun Jawen ataupun kalangan Jawa ataupun juga jaringannya kepada komplotan Jenderal Simpul untuk menyatakan orang Batak. Menyeterukan juga di Merdeka ini terkaitan Jenderal Simpulun ataupun atas nama Jenderal Simpulun. Militeran ataupun kalangannya yang merahasiakan stasiun identitasnya karena juga sudah dibantai habis oleh Adi Bana Merdeka. Adi Merdeka dinyatakan merupakan polemik yang menyembunyikan status dan identitasnya yang ditentukan ataupun diambisikan oleh kalangan ketentaraan kemiliteran Indonesia hingga tahun-tahun milenium ini. Orang tua kandung dari pimpinan umum Soviet Union, Lenin, ini merupakan sosok ataupun figur yang menyamarkan status identitasnya sebagai manusia Highlander di dunia ini. Hingga tahun-tahun milenium para konten terus menyatakan Adi Merdeka ini juga merupakan bagian dari silsilah riwayat keberadaan fasis Italia atas nama Mussolini dan kalangannya, di mana Adi Merdeka yang sudah dikenal di kalangan mafia internasional Italia di zaman Mussolini yang menyembunyikan status identitasnya hingga tahun-tahun milenium. Demikianlah pada momen konflik kali ini secara tersamar ataupun juga konteks terputus-putus, berambisi namun pun tidak antusias terhubung kepada nama Bang Kornet menginginkan untuk menyelenggarakan kembali konferensinya tentang kronologi perkara supranatural tahun-tahun ini juga yang menyangkut tentang pengurusan autentik historikal kenegaraan Indonesia yang menyangkut pada kata Indonesia, menyangkut sesungguhnya kepada Insinyur Soekarno, menyangkut pada Pancasila dan juga G30 SPKI atau sesungguhnya perangusan pemberontak penentang Pancasila atas nama Pangkostrat PPK Uni Soviet Adi Merdeka. Untuk itu menyatakan Adi Merdeka ini sebenarnya dicaci maki oleh kalangan pemberontak separatis era Soekarno ataupun sisa-sisa Soekarno yang menginginkan Uni Soviet yang tersisa ini untuk dihabisi ataupun juga dibunuh karena keterkaitan penipuannya untuk status riwayatnya. Sesungguhnya adalah pemilik aset secara nasional Indonesia, termasuk beliau pada mata uang rupiah dan konkordat Tunggal Soviet Union hingga tahun-tahun ini. Adi Merdeka adalah merupakan sosok ataupun figur yang berstatus pemberontak terselubung karena telah menghabisi pemberontakan domestik Indonesia sejak tahun-tahun berlalu. Jiwan Gawan. Baiklah, konteks terhubung tersamar dan namun inginkan untuk diupayakan ataupun dipaksa untuk melangsungkan konferensinya. 666 konferensi Kapling pada momen tahun pengurusan perkara internasional fenomena supernatural abad ini terhubung untuk kontek-kontekan teleponan supernatural berlangsung, teriak-teriakan tidak berhenti-henti, namun sepertinya hilang pergi, ambisius namun seperti cemburu, antusias namun menginginkan untuk bersama-sama.
Baiklah, bagaimana? Apalagi ada lagi yang mau dikonferensikan? Karena saya akan mengusahakannya. Jadi ADI Merdeka ini adalah persoalannya. Ingin diselenggarakan pengurusannya di tahun-tahun limit ini keterkaitan perbaikan historikal nasional Indonesia. Ada lagi. ADI Merdeka ini adalah yang kerok dari penjerumusan teman-teman seperjuangannya. Di zaman kemerdekaan, ADI Merdeka ini menjerumuskan banyak orang untuk menyelenggarakan eksistensi keberadaan Indonesia. Sesungguhnya ide awal kata Indonesia itu sendiri yang masih dipertentangkan, masih dipertengkaran, namun terbiarkan karena status kepangkatan pimpinan Uni Soviet ADI Merdeka ini. Pada zaman tersebut kacau balau, banyak orang asing termasuk komunis internasional juga ikut-ikutan, di mana sulit untuk mempertentarakannya. ADI Merdeka autentik Uni Soviet untuk status kepemilikan Indonesia, termasuk zona teritori wilayah Indonesia. Sesungguhnya atas nama Nederland, Holland, dan juga Uni Soviet, komunis Eropa ini, termasuk jajarannya ADI Merdeka memiliki wilayah teritori termasuk pada Arab ataupun juga Suriname, termasuk Kuba dan Indonesia sendiri. Anak kandungnya adalah Insinyur Soekarno, di mana beliau merupakan lawan perseteruan ADI Merdeka untuk eksistensi Nasakong ataupun komunis di Indonesia ini. Di mana kontek-kontekan ADI Merdeka yang sesungguhnya ketahuan oleh Kementerian Indonesia pada tahun-tahun imperium hutan raya Indonesia ini. Zaman Soekarno, mana ADI Merdeka memiliki satu kesatuan ideologi kepada Pancasila atas namanya, atas nama ADI Merdeka, pimpinan Uni Soviet domestik Asia ini yang menentang pembongkaran ataupun juga publikasi status ketokohan Uni Soviet beliau secara internasional karena keinginan ADI Merdeka sendiri untuk berkhianat kepada Uni Soviet, memiliki teritori kekuasaan sendiri. Demikianlah polemik pertengkaran ini. Konteks menyatakan demikian. Begu Gancang, Batak, Jenderal Sumberoni tidak senang dengan ADI Merdeka, menginginkan historikalnya untuk dibantai di tahun-tahun ini. Karena keterkaitan status kebapaan ADI Merdeka secara nasional Indonesia, autentik kepemilikan Pancasila dan juga merah putih, serta kata Indonesia yang cenderung dipleset-plesetkan oleh kalangan keluarga Merdeka sendiri. Maka konteks tersebut dinyatakan sesungguhnya atas nama ADI Bana Merdeka sendiri untuk tujuan keberlangsungan Indonesia menuju masa depan. Kata Indonesia itu sendiri merupakan pertentangan yang sulit untuk dipercakapkan hingga tahun-tahun ini. Kemana keterkaitan juga tentang status Indonesia merupakan bagian dari historikal kepemilikan aset ADI Merdeka secara nasional, termasuk pada lambang dan gedung-gedung kelembagaan serta juga instansi seperti juga PTPN ataupun juga Pertamina. Untuk terus menyatakan bukan hanya itu saja, termasuk itu yang lainnya seperti juga PT Freeport juga termasuk, Kalimantan, konteks sebelumnya Kalimantan pun termasuk Kalimantan, Irian Jaya, Pulau Batam, tentunya Pulau Batam itu pun termasuk, dan banyak lagi lah pokoknya, dan
tidak ingin disebutkan pada momen ini karena keterkaitan konferensi ini dilangsungkannya oleh nama Iwan Kurniawan. Karena ini sesungguhnya menyangkut kecemburuan ataupun juga penentangan eksistensi Indonesia. Indonesia ini bersangkut paut kepada historikalnya yang diautentikkan secara internasional atas nama Adi Bana James Bond. James Bond 00 tersebut sungguhnya menyangkut tentang autentik Indonesia atas nama seorang jenderal komunis yang berkhianat kepada komunis itu sendiri. Adi Merdeka itu pengkhianat komunis internasional, pengkhianat Uni Soviet, termasuk jajaran pimpinan umum dan pemerintahan internasional Soviet Union, dikenali di kalangan Lenin, termasuk Mussolini, namun berkhianat karena keinginan ambisinya untuk independensi wilayah teritorinya sendiri. Indonesia dengan logo lambangnya sendiri, Pancasila, yang dinyatakan oleh Adi Merdeka tidak termasuk kepada taklukan komunis internasional Soviet Union ataupun juga Asia Peking. Tidak menginginkan beliau ini untuk bersatu dengan Asia ataupun juga China. Untuk menyatakan Indonesia ini memang direncanakan untuk perseteruan sendirian atas nama sendiri, namanya Indonesia. Demikianlah Adi Merdeka menentang pemberontakan separatis lokal Indonesia di zamannya yang menyangkut independensi teritori masing-masing dari Indonesia yang ditolak mentah-mentah oleh Jenderal Soviet kepala. Adi Merdeka itu Uni Soviet yang berkhianat, yang menginginkan kematian pemberontakan dalam negeri atas nama Batak ataupun Jawa ataupun yang lainnya. Adi Merdeka merupakan buronan tahun-tahun lebih karena keterkaitan ambisinya untuk independensi Indonesia sendirian. Indonesia tanpa Soviet, Indonesia tanpa Amerika, Indonesia tanpa Asia, Indonesia yang sendirian dengan logo lambangnya sendiri, Pancasila. Demikianlah mata uang rupiah itu konteks terhubung kembali menyatakan berlangsung dia secara sendirian. Mata uang rupiah independen sesungguhnya sudah merupakan percakapan di tahun-tahun Soekarno. Adi Merdeka adalah figur yang bersikeras untuk independensi pertukaran internasional mata uang rupiah. Rupiah ini tidak termasuk kepada komunis, tidak termasuk kepada Amerika, ataupun juga yang lainnya. Adi Merdeka menginginkan mata uang rupiah ini sebagai mata uang tanah raya Indonesia, mata uang domestik, mata uang yang berdiri sendiri yang independen. Demikianlah mata uang rupiah. Maka menyatakan demikian. Jenderal Soviet ini benar-benar menginginkan pengkhianatannya atas komunis internasional, termasuk kepada mata uang rupiah itu sendiri. Garuda Pancasila. Dan itu saja. Itulah lagu Adi Merdeka. Adi Merdeka ini selalu menyanyikan lagu itu untuk menandakan kepastian independensi hutan raya Hindia Belanda ini. Indonesia berdiri atas nama logonya sendiri, Pancasila.
Adi Bana Merdeka pernah menyatakan kepada Soekarno, "Anjing Nasakom, saya tidak suka komunis. Saya tidak suka emblem-emblemnya ataupun aliansi-aliansinya, termasuk Nasakom. Hentikan pidato-pidato tentang Nasakom. Bahwasanya Pancasila ini secepatnya akan terlepas dari komunis internasional." Pertemuan-pertemuan dengan Uni Soviet ataupun komunis hanyalah merupakan selebritis belaka. Hanya berjumpa-jumpa saja, bukan untuk melanjutkannya dalam seumur hidup Indonesia ini. Demikianlah Adi Pangkostrat mengatakan kepada Insinyur Soekarno, yang lalu kemudian berakhir kepada penghabisan Partai Komunis Indonesia secara nasional, hutan raya Hindia Belanda. Benar-benar dihabisinya karena ambisinya untuk independensi mata uang rupiah. Adi Merdeka sudah pernah mengatakan bahwa mata uang rupiah adalah tujuan saya. Saya menginginkan independensi mata uang rupiah secara internasional, tidak termasuk kepada taklukan siapapun di dunia ini. Dia akan berdiri dan berjaya atas nama hutan raya Indonesia namanya. Demikianlah Adi Bana Merdeka pernah menyatakannya, bahwasanya Adi Bana Merdeka menginginkan rupiah adalah tujuan dari Uni Soviet, mana Adi Merdeka menginginkan independensinya terlepas secara internasional. Demikianlah awal dari kemunculan perbankan nasional Indonesia. Sungguhnya demikian, konteks menyatakan seperti itu. Ini keterhubungannya atas nama orang Batak, kalangan pemberontak separatis Indonesia yang ditentang habis-habisan oleh Soviet domestik itu Soviet domestik, Soviet lokal yang tidak menginginkan publikasinya secara internasional di zaman itu, benar-benar menghilangkan jati dirinya secara internasional sejak eksistensi Indonesia ini. Tidak mau dia muncul. Bila tahu ya, bila ada pemberontakan ketahuan oleh Adi Merdeka di zamannya, itu semua ketentangan kemiliteran dimunculkannya secara serempak. Berikut tank-tanknya, berikut rudal-rudal, termasuk senjata-senjata mesinnya, semua dikeluarkannya untuk menghabisi pemberontak Indonesia. Benar-benar tidak tanggung-tanggung, membabi buta dan sadis. Berani dia ini memotong-motong orang yang menentang keberadaan Pancasila ataupun Indonesia. Demikianlah Adi Pangkostrat Soviet Union Internasional tidak mau munculkan dirinya hingga tahun-tahun berlalu. Benar-benar menginginkan Indonesia saja, Pancasila saja, rupiah saja. Itu mata uang pedesaan itu rupiah. Benar-benar dibuat Pangkostrat sebagai mata uang kampungan, mata uang pedesaan. Tidak mau termasuk secara internasional, termasuk kemanapun tidak mau. Maunya termasuk kepada dirinya sendiri, Indonesia. Sudah habis, jangan lagi kau teruskan percakapan ini. Itu sajalah yang bisa kau ketahui. Jangan lagi kau pertanyakan. Nanti kita akan teruskan lagi, Kornet. Demikian dan kita tutup. Katakan atas nama kalangan Jenderal Sumpulon,
masuk ke cokol dan visi untuk penelusuran, pembuktian, historikal, kenegaraan. Ya wah, itu bisa ya. Atas nama Pangkostrat, basis lokal domestik Indonesia itu. Orang tua kandungmu, Irwan Kornel. Penipu itu. Dia itu adalah historikal nasional Indonesia yang menginginkan pelarian yang terjadi secara abadi dalam riwayat-riwayatnya sebagai manusia abadi di dunia ini. Baiklah, terima kasih. Dan baik, kalau begitu saya akan tutup lagi konferensi ini dan nanti akan ditengok-tengok lagi. Kenapa nggak bilang dari kemarin? Semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya melalui sosial media internet masa kini, termasuk juga Google, termasuk juga Facebook dan juga YouTube, serta link-link pertemanan 666 yang berskala ini. Kalian tidak berkembang. Sangat terkenal sekali dan dipastikan merupakan ahli dipercaya untuk momen-momen supernatural di tahun-tahun berlangsung. Termasuk juga konteks konfirmasi internasional untuk pengurusan pembuktian mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab atas nama Indonesia, maksudnya Pancasila. Ya, bila atas nama Pancasila, Bapak bukan ada merdeka, itu 666 termasuk Pancasila. Oh gitu. Iya begitu. Kau bilang itu Pancasila termasuk 666, termasuk Indonesia. India Belanda ini sudah menang 3 tahun ini. Karena itu harus merelakan 666 tersebut. Karena juga bapakmu adalah adik merdeka. Semestinya dia ikut kepada 666 internasional. Mark of the Beast Amerika Serikat pun ataupun yang manapun, termasuk 666 itu seharusnya kepada Indonesia, kepada mata uang rupiah. Karena juga momen 666 ini ya kau punya itu kan yang sesungguhnya itu kan 666 yang sesungguhnya kan Kornel. Ya, nah itu iya itu 666 yang sesungguhnya, karena itu dia termasuk Indonesia. Kecuali tadi 66 itu tidak sesungguhnya atau 666 metal 666 kacau balau. Kau punya kan 666 yang sesungguhnya, karena itu bapakmu adik merdeka kan. Ya termasuklah itu Pancasila berarti 666 itu. Demikian, oke. Ini atas nama Nasional Indonesia Jakarta bilang, karena kita terhubung juga untuk 666 melakukan skapul. Sudah termasuk dia Pancasila, karena itu dia punya uang rupiah. Ya, konteks Ellen Family Amerika kan itu gampang, pokoknya di stempel dulu 66 ini atas nama Indonesia. Iya benar, itu dia. Sudah sah, oke. Nah, tidak boleh melawan, tidak boleh melawan atau bertentangan. Udah tutup. Oh jadi begitu. Baiklah, jangan soal 22 triliun rupiah bagaimana. Iya itu, kenapa kau ceplosan? Jangan kau ceplosan. Iya jangan, pokoknya kau tenang dulu. Baiklah teman-teman, demikian terlebih dahulu kita akan tutup konferensi ini. Katakan ini atas nama PTPN, termasuk juga Indonesia. Ya, 666 uang polis cover ini sudah sah 666 sesungguhnya. Karena itu jangan teror-teror Indonesia. Ya benar. Status ketersangkaan pelaku itu kau hindarkan dari Indonesia. Bilang kalau itu orang Cina, bilang orang India. Ya jangan bilang orang Indonesia. Loh, soal uang saya bagaimana? Iya itu nanti diurus uang, pokoknya bilang aja bahwa Indonesia ini mendukung 666 JDM begitu. Blek, ya
Jangan suka ngomong, nanti ikut orang gila. Iya benar, di sini sangat riskan sekali. Percakapan ini bisa termasuk orang gila nanti. Orang gila di jalanan itu. Iya benar. Jangan. Itu orang gila di jalanan itu ahli percakapan supernatural. Bisa dia nimbrung tiba-tiba. Udah, aku tutup konferensi ini. Baiklah, sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia. Iya benar itu. Bagaimana bisa itu? Iya itu Cornel. Kau menemukan omongan itu rupanya ya, 666 itu. Namun katanya itu digital money. Iya, uang digital katanya secara internasional. Appointment Elite Family. Iya, National Wipo. Iya, itulah dia. Nah, kita tutup kalau gitu. Cornel, Indonesia ini katanya Mark of the Beast internasional. Karma Cornel, kutub abadi kepada Indonesia katanya. Mark of the Beast internasional. Konteksnya atas nama Amerika, termasuk juga alien family yang menginginkan perburuan Indonesia. Ya, Human Command Supreme Indonesia adalah Mark of the Beast. Demikian pernyataan alien family secara internasional.